Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septo Melandri dari Prodi Teknik Elektro tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang kemarin saya buat, yaitu tentang pembuatan rumah yang sumber energinya berasal dari energi terbarukan. Oke, pendahuluan. Energi terbarukan merupakan energi yang tersedia di alam dan dapat digunakan secara terus-menerus. Contohnya ada cahaya matahari, air, angin, dan panas bumi. Nah, biasanya energi-energi tersebut digunakan untuk pembangkit listrik. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari, khususnya cahaya matahari, untuk ditangkap sinarnya dan diubah menjadi listrik. Karena listrik menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan manusia, jadi tanpa listrik peralatan elektronik tidak dapat digunakan. Jadi cara kerjanya, kita memasang panel biasanya di atap rumah, kemudian cahaya matahari ditangkap oleh panel tersebut dan diubah menjadi energi listrik yang disimpan di dalam baterai. Kemudian kedua ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air ini atau PLTA adalah salah satu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Jadi air yang mengalir tersebut akan memutar kincir yang dihubungkan ke generator atau turbin, kemudian generator tersebut akan berputar dan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian yang ketiga ada pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah, pembangkit listrik ini menggunakan energi angin untuk memutar kincir, kemudian diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, cara kerjanya seperti PLTA namun menggunakan energi angin. Kemudian pembahasan dan kesimpulan. Berikut ada sebuah tabel tentang kebutuhan daya listrik skala rumahan. Ada alat-alatnya, ada lampu, setrika, televisi, pompa air, rice cooker, kulkas. Dan ada jumlahnya yang biasanya ada di rumah. Dan waktu menyalanya juga ada daya listrik, total daya listriknya. Jadi menurut tabel jumlah daya yang dibutuhkan per harinya yaitu ada 4260 watt. Nah, jika kebutuhan listrik untuk satu rumah seperti tabel di samping ini, maka jika menggunakan panel surya, kincir air, dan kincir angin, cara tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik karena cukup banyak daya yang dibutuhkan. Tapi jika ingin memaksa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bisa digunakan panel surya yang cukup banyak, tapi untuk harganya juga lumayan banyak juga. Kemudian ada grafik. Di sini ada grafik penjualan tenaga listrik di Indonesia tahun 2011 sampai 2020, dan berdasarkan grafik penjualan listrik dari tahun ke tahun di Indonesia ini mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 penjualan listrik ini sedikit menurun karena mulai banyak digunakan panel surya. Jadi penggunaan panel surya ini membuat penjualan listrik di Indonesia menjadi sedikit berkurang dan kemungkinan lama-lama akan berkurang juga. Kemudian ada bahasan dan kesimpulan yang terakhir.
Jadi kelebihan rumah yang menggunakan energi terbarukan adalah yang pertama, ramah lingkungan. Karena dengan menggunakan energi terbarukan, maka tidak ada polusi-polusi yang ditimbulkan dan tidak merusak ekosistem sekitar. Kemudian hemat biaya karena kita menggunakan energi yang tersedia di alam. Dan energinya juga melimpah di alam. Dan yang keempat, sumber energinya gratis karena kita hanya mengambil dari alam yang sudah tersedia tanpa harus membayar. Dan untuk membayarnya mungkin hanya beli alatnya. Dan untuk kekurangan, ada yang pertama, harganya mahal karena alat-alat yang digunakan untuk menggunakan energi terbarukan tersebut cukup mahal, contohnya seperti panel surya. Kemudian kekurangan yang lain tidak selalu bisa diandalkan ya, karena cuaca tidak menentu. Jadi penggunaan panel surya juga kurang begitu maksimal ketika cuaca buruk. Misal ada aliran air juga, misal pas kekeringan tidak ada aliran sehingga tidak bisa digunakan. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Misal ada pertanyaan bisa di chat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.